Ada akad-akad yang paling masyhur, yang populer. Ada akad murabahah, ada akad mudharabah yang sudah diatur oleh MUI. Dengan itu, Bank Syariah diminta untuk mengikuti fatwa itu supaya menjadi syariah. Tetapi hari ini kita mendapati ternyata Bank Syariah tidak syariah. Kita kalimatnya bukan lagi belum ya, tapi tidak syariah. Karena dalam bahasa fikih itu nggak ada. Belum halal itu nggak ada. Adanya ya tidak halal atau haram, dan gitu aja. Alhamdulillah. Terima kasih Safi atas tausiahnya. Kita lanjut ke sesi diskusi dan jawab. Sebelum itu saya lemparkan ke teman-teman, mungkin saya awali dulu untuk diskusi dan jawab ini. Ada beberapa titipan ya, pertanyaan yang teman-teman sampaikan, yaitu tadi sempat dibahas dari Ustadz Dubi, Bank Syariah itu ternyata juga sama saja, sama saja. Dan jika sama saja sama bank konvensional, berarti harusnya gimana Bank Syariah itu biar supaya syariah beneran? Nah itu Ustaz, solusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan menyampaikan pandangan kami, Pak. Tentu kami bisa salah dan kami memang dhaif. Bank Syariah yang ada hari ini tidak memenuhi unsur-unsur syariah. Bank Syariah itu berdiri pertama kali tahun 2000 dengan nama Bank Muamalat. Pernah dengar? Kemudian tumbuhlah tiba-tiba, karena kita ini sering latah. Akhirnya muncullah BRI Syariah, BNI Syariah, yang sekarang merger jadi BSI. Tiba-tiba ada Bank Mega Syariah, bahkan ada BCA Syariah. Bank-bank syariah berdiri, mereka mengikuti atau berdasarkan fatwa-fatwa yang disusun oleh Dewan Syariah Nasional atau namanya DSN, yang dibangun oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ada akad-akad yang paling masyhur, yang populer. Ada akad murabahah, ada akad mudharabah yang sudah diatur oleh MUI. Dengan itu, Bank Syariah diminta untuk mengikuti fatwa itu supaya menjadi syariah. Tetapi hari ini kita mendapati ternyata Bank Syariah tidak syariah. Kita kalimatnya bukan lagi belum ya, tapi tidak syariah. Karena dalam bahasa fikih itu nggak ada. Belum halal itu nggak ada. Adanya ya tidak halal atau haram, dan gitu aja. Jadi nggak ada istilah diperhalus dalam fikih. Belum halal itu nggak ada, nggak kenal, Pak. Jadi Bank Syariah itu belum syariah maka datanglah, gimana tuh? Belum syariah berarti tidak syariah saat ini. Kenapa dia kok tidak sesuai syariah? Karena ternyata praktek-prakteknya itu menyimpang dari fatwa-fatwa MUI. Contoh, akad mudharabah atau syirkah mudharabah atau syirkah mushtarakah. Dalam akad itu ada namanya bagi hasil. Bagi hasil, namanya bagi hasil berarti yang dibagi adalah hasil. Sehingga kalau bulan ini dapat keuntungan 1 juta rupiah, dibagi 2, sohibul mal banknya 500.000, mudharib atau pelaku usahanya 500.000. Bulan depan kalau keuntungan menjadi 2 juta, yang sohibul mal dapat 1 juta, yang mudharib dapat 1 juta. Bulan depannya lagi dapat keuntungan kok 5 juta, maka yang 2,5 juta untuk sohibul mal banknya, yang 2,5 juta untuk mudharibnya. Artinya bagi hasil akan menjadi sangat fluktuatif, berbeda-beda tergantung keuntungan atau hasil. Itu namanya bagi
hasil. Adakah bank syariah yang begitu? Adanya kan ditentukan di depan loh. Bagi hasil untuk utang 500 juta adalah sekian, dok gitu loh. Kok tahu kalau hasilnya segitu dan nggak pernah berubah? Itu bagi hasil atau bunga? Tapi disebut bagi. Itu produk kalau sandal jepit dianggap sepatu. Mungkin udah gelem ngono. Itu dijepit ke sepatu, nggih, medong nggih. Udah mlebu bank syariah padahal cetok bagi hasil kok fix itu loh gimana? Padahal harusnya kalimat bagi hasil harusnya mengikuti hasil setiap bulan tanpa mondok. Jenengan paham ini harusnya. Tanpa mondok loh ini. Apa mana yang orang sing tahu nih madrasah mondok itu mulai paham. Itu adalah bunga yang dipaksa dengan istilah bagi. Terus tiba-tiba labelnya syariah. Oh, aneh loh. Kono yo aneh jenengan yang bodoh banget kan yo nggih yo percaya. Ora diteliti loh. Riba yang syariah ya. Ya nanti ada diskotik syariah itu, tempat prostitusi syariah itu. Ada lagi, kita ambil contoh yang lain supaya jenengan lebih paham. Bagi hasil itu yang dibagi hasilnya Pak. Nah itu ada syarat dari MUI. Setiap bulan yang dibagi itu hasilnya. Pokok yang diakarkan, modal yang digunakan tidak boleh diapa-apakan. Karena itu buat muter usaha. Sampai akarnya berakhir baru bisa dikembalikan seluruhnya. Dapat poinnya kayak itu? Saya ulangi. Setiap bulan yang dibagi itu hasilnya saja. Sedangkan pokoknya atau harta yang tadi diakadkan untuk permodalan itu nggak boleh diapa-apakan karena untuk usaha. Nah yang bank syariah sekarang lakukan adalah bagi hasil diminta, pokoknya disuruh nyicil. Nah kalau nyicil terus menerus, misalkan tenornya 3 tahun, tahun ketiga, 3 bulan terakhir, berarti kan sudah dicicil banyak. Tapi bagi hasilnya tetap atau berkurang? Tetap toh? Bagi hasilnya kan utuh aja. Bagaimana mungkin minta hasil yang sama, sedangkan modalnya sudah dikembalikan banyak? Apakah itu adil namanya? Terus ngakunya syariah. Padahal jelas-jelas dalam fatwa syariah, dalam fatwa DSN MUI itu dilarang. Tidak boleh. Karena uang yang diakadkan digunakan untuk usaha, jangan ditarik. Kalau ditarik usaha bisa masalah. Paham maksudnya ya? Kalau saya jelaskan panjang ini. Intinya adalah Bapak dan Ibu kami menghimbau bank syariah yang ada hari ini belum syariah. Bahasa fikihnya tidak syariah. Sehingga jangan ke sana. Bahkan seandainya bank syariah benar-benar syariah, seandainya, karena pertanyaannya bagaimana supaya syariah? Ikuti saja fatwa MUI, syariah lah dia. Sederhana kan? Seandainya pun nanti bank-bank syariah mengikuti fatwa MUI, kami menghimbau yang namanya utang itu tidak baik. Meskipun labelnya syariah, ujung-ujungnya kan utang. Bu, jangan utang. Kita itu diajarkan oleh ulama-ulama kita untuk qanaah, penuh rasa syukur. Iso ngontrak, alhamdulillah Allah paringi kemampuan untuk bayar kontrakan. Nanti nek jenengan syukur, Allah janji la in syakartum la azidannakum. Itu kan kalimat masyhur, populer kan? Tahu kalimat itu? Artinya apa? Siapa yang bersyukur maka akan ditambah. Sudah pada tahu. Siapa yang mensyukuri nikmat Allah akan ditambahi nikmatnya.
Kalau jenengan bersyukur karena ngontrak, bisa nanti Allah berikan rumah sendiri. Kadang nggak terima sih, nggak sabar sih, nggak syukur sih. Tapi itu juga ada peran dari bank, Pak. Kita ngontrak, sudah syukur, suami istri bahagia, anaknya 5, ngontrak bahagia. Tetapi bank syariah datang, biasanya yang gampang dirayu itu perempuan. Bu, anak sudah 5, mau sampai kapan ngontrak terus? Apa sampai ngantek mati kok jadi kontraktor? Pindah-pindah kontrakan. Anak 5 loh Bu. Nanti nek omah sendiri KPR itu kan nek ngecat sing dicat omahe dhewe. Tapi nek ngontrak sing dicat omahe sapa? Omahe orang. Nek KPR senajan kredit nanem kan di tanahnya sendiri, di tanah sendiri. Lah kalau nanam di kontrakan, nanam tanahnya siapa? Tanahnya orang. Ini KPR saja loh Bu, ini syariah loh. Yang tadinya syukur jadi galau,